Halo Sobat Biologi, di video kali ini kita akan menjelaskan struktur dan fungsi membran sel. Ada yang tahu belum apa itu membran sel? Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu lapisan yang sangat tipis yang dinamakan membran sel. Membran sel merupakan bagian sel yang menjadi pembatas atau barrier antara lingkungan luar dengan isi sel itu sendiri. Studi tentang membran sel telah dilakukan sejak abad ke-19. Mulanya, membran sel dikenal sebagai permukaan bagian sel yang tersusun atas selapis lipid. Pada tahun 1925, ilmuwan Gorter dan Grendel mengajukan konsep bahwa membran sel sebenarnya tersusun atas fosfolipid bilayer. Struktur membran sel meliputi lipid, protein, dan karbohidrat. Pada lipid ada 3 membran yang utama, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Nah, kalian sudah pada tahu belum apa itu lipid, protein, dan karbohidrat? Kalau belum, mari simak penjelasan berikut ini. Lipid pada membran tersusun atas fosfolipid, lemak yang bersenyawa dengan fosfat. Fosfolipid merupakan lipid yang jumlahnya paling melimpah dalam sebagian besar membran. Fosfolipid merupakan suatu molekul amfifatik yang berarti bahwa molekul ini memiliki daerah hidrofilik maupun daerah hidrofobik. Fosfolipid merupakan ester asam lemak dengan gliserol yang mengandung asam fosfat dan nitrogen. Molekul fosfolipid memiliki kepala yang terdiri dari gugus fosfat yang bermuatan negatif serta bersifat hidrofilik dengan ekor lipid nonpolar yang hidrofobik. Kepala fosfat yang terpolarisasi memungkinkan interaksi atau kontak dengan air. Hal ini sangat berbeda dengan ekor lipid yang tidak bermuatan atau nonpolar, sehingga bersifat hidrofobik. Sehingga fosfolipid yang membentuk lapisan ganda dapat dikatakan memiliki sifat amfifatik yang terdiri dari kepala hidrofilik dan satu atau lebih ekor hidrofobik. Glikolipid merupakan molekul lipida yang mengikat karbohidrat. Karbohidrat pada glikolipid merupakan struktur yang paling terbuka pada permukaan ekstraseluler sel dan bersifat fleksibel. Dengan banyak tempat pengikatan, hal ini mengoptimalkan pensinyalan sel. Molekul protein yang melekat dan berikatan secara kovalen pada rantai pendek karbohidrat disebut dengan glikoprotein. Keberadaan glikoprotein pada permukaan membran sel juga berperan dalam komunikasi antar sel yang satu dengan sel yang lainnya. Kolesterol dan senyawa turunan esternya dengan asam lemaknya yang berantai panjang merupakan komponen penting dari membran sel sebelah luar. Fungsi kolesterol adalah membantu menstabilkan membran. Pada suhu yang relatif hangat, kolesterol mengurangi fluiditas membran dengan menghambat pergerakan fosfolipid. Tetapi, kolesterol juga menghambat pembekuan pada suhu yang rendah dengan tetap menjaga kerenggangan fosfolipid. Protein sebagai salah satu komponen penyusun membran memiliki peran sebagai molekul utama yang berfungsi sebagai enzim pembentukan struktur hingga reseptor dari berbagai molekul. Adapun terdapat 2 macam protein membran, yaitu protein yang terbenam atau yang disebut integral dan yang menempel atau yang disebut periferal di lapisan fosfolipid. Protein integral merupakan protein yang memiliki bagian hidrofobik sehingga dapat melakukan penetrasi ke dalam 2 lapisan membran fosfolipid. Sedangkan protein periferal tidak tertanam dalam membran fosfolipid, tetapi terikat bebas di permukaan membran plasma atau pada protein integral. Karbohidrat membran sel. Karbohidrat merupakan senyawa yang sangat penting dalam sistem membran plasma jika dilihat dari segi fungsi atau peranannya. Peranan karbohidrat ini juga dapat berguna dalam proses pengenalan sel dalam sel atau sel dengan substansi antar sel. Karbohidrat hanya terdapat di bagian permukaan ekstrasitoplasmik.
Baiklah, adapun fungsi membran sel di sini yaitu sebagai pelindung sel, tempat pertukaran zat, reseptor dari rangsang luar sel, pembatas yang bersifat selektif permeabel, interaksi antar sel, kemudian terakhir transduksi energi. Pelindung sel yaitu membran sel yang memberikan perlindungan terhadap sel dari lingkungan luar sel atau dikatakan sebagai protective barrier, sekaligus sebagai jangkar agar tidak mudah lepas. Selain itu, membran sel dapat membentuk selubung yang dapat menyelubungi sel sekaligus memberi batas yang dapat menyelubungi organel-organel sel. Pada tempat pertukaran zat, membran sel juga berperan dalam perpindahan suatu senyawa terlarut atau pengatur, transportasi keluar dan masuknya zat ke dalam sel dengan lingkungannya. Membran sel tidak hanya sebagai penghalang pasif, tetapi juga berfungsi sebagai filter dalam memilih bahan yang melintasi membran sel, sehingga membran sel dapat terpelihara dan terjaga keutuhannya melalui cara yakni dengan membiarkan zat tertentu masuk ke dalam sel. Sementara zat-zat lain ditahan agar tidak keluar dari sel, sebagian penghalang, membran sel menjaga zat-zat yang akan masuk ke sel dan sekaligus menjaga zat-zat lain yang tidak diinginkan keluar. Akan tetapi, zat sisa dari sel akan dikeluarkan dari sel sehingga dapat dikatakan membran sel berfungsi dan berperan dalam mengendalikan lalu lintas zat ke dalam serta keluar sel. Kemudian, reseptor dari rangsang luar sel yang berbeda mempunyai membran yang memiliki reseptor yang juga berbeda, sehingga bermacam-macam reseptor akan berkombinasi dengan bermacam-macam ligan. Ligan adalah molekul atau ion yang dapat berkombinasi dengan reseptor yang terdapat dalam membran. Ligan yang paling banyak dipelajari adalah hormon, faktor tumbuh, dan neurotransmitter. Semuanya terkait pada membran sel tanpa menembusnya. Interaksi antara reseptor yang terdapat di membran sel dengan ligan yang terdapat di luar sel dapat menimbulkan stimulus baru yang terlibat dalam pengaturan bermacam-macam kejadian dalam sel. Contohnya, sinyal yang ditimbulkan oleh membran dapat bersifat pemberitahuan untuk membelah atau melakukan diferensiasi atau bakteri pemberitahuan itu agar bergerak mendekati makanan. Pembatas yang bersifat selektif permeabel, membran sel bersifat permeabel artinya berfungsi dalam mencegah pertukaran. Membran sel bersifat selektif permeabel artinya berfungsi dalam mencegah pertukaran molekul dari satu sisi ke bagian lainnya, komunikasi antara bagian yang terpisah dan memungkinkan substansi tertentu masuk ke sitoplasma dari lingkungan luar. Fungsinya sebagai penjaga yang berarti bahwa permeabel terhadap air tetapi selektif terhadap zat-zat terlarut seperti glukosa, ion, dan lain-lain. Kemudian ada interaksi antar sel. Pada organisme multiseluler, membran sel berperan penting dalam proses interaksi antara sel satu dengan yang lainnya. Organ tubuh manusia pada umumnya tersusun atas berbagai jenis sel yang harus bekerja sama untuk melaksanakan fungsi keseluruhan. Membran sel berperan dalam memfasilitasi sel untuk saling mengenal, kemudian saling bertukar substansi dan informasi. Keenam, ada transduksi energi. Transduksi energi pada membran ini terlibat dalam proses pengubahan energi ke bentuk energi yang lain. Proses pengikatan energi ini terjadi di dalam membran dari mitokondria dan kloroplas. Keenam, terdapat transduksi energi. Transduksi energi pada membran ini terlibat dalam proses pengubahan energi dari bentuk energi lain. Proses pengikatan energi ini terjadi di dalam membran dari mitokondria dan kloroplas. Energi cahaya, panas, dan energi mekanik dapat diubah oleh reseptor transduksi energi. Pada membran ini terlibat dalam proses pengubahan energi ke bentuk energi yang lain. Proses pengikatan energi ini terjadi di dalam membran dari mitokondria dan kloroplas. Energi cahaya, panas, dan energi mekanik dapat diubah oleh reseptor pada sistem saraf menjadi impuls saraf yang merupakan cara komunikasi efektif dalam sistem saraf tersebut. Meskipun mekanisme pengubahan tersebut belum diketahui secara pasti, namun membran sel berperan penting dalam proses tersebut.